Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di acara Bincang Sehat Islami Special for Palestine. Sebagaimana kita tahu, konflik antara Israel dan Palestina terus terjadi hingga telah hilang rasa kemanusiaan. Serangan demi serangan terus dilontarkan oleh Israel hingga korban terus berjatuhan, terutama anak-anak dan wanita. Jika bukan iman yang menjadi pegangan, bisa dibayangkan betapa hancurnya hati mereka. Dan pastilah hal tersebut memberikan dampak kepada kesehatan mental ananda kita di Palestina. Lalu bagaimana dengan kesehatan mental ananda kita di Indonesia yang melihat tayangan-tayangan akan konflik yang terjadi? Dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjelaskan secara bijak apa yang terjadi di Palestina. Untuk itu, alhamdulillah kita kembali bersama Dr. Yani Holida untuk membahas cara sehat bagaimana menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di Palestina kepada ananda kita tercinta. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus semangat ya, dokter ya. Insya Allah, insya Allah. Dokter, nih kebetulan sekali kita, alhamdulillah ya, kita sekarang masih di edisi spesial for Palestine. Iya, insya Allah. Nah, kita kan tahu nih sampai saat ini kan korban terus berjatuhan ya, terutama di anak-anak dan Betul wanita sekali. gitu, dan paling banyak itu sebenarnya di anak-anak dan wanita ya, dokter. Betul ya. sekali. Nah, terus bagaimana sih, dokter, dengan kesehatan mental anak-anak kita di Palestina sebenarnya itu bagaimana ya terjadi? Karena kan terus-terus mendengar ledakan, bom dan sebagainya. Insya Allah ya. Jadi pertanyaannya apa dampak dari perang di Palestina itu sendiri betul. bagi anak-anak di Palestina maupun anak-anak kita di Indonesia ya, saya. Ya, Masya Allah, jika ini terus menerus ternyata ada dampak kesehatannya nih. Iya. Saya, yaitu yang pertama pasti adanya gangguan kecemasan. Pasti. Gangguan kecemasan dan adanya gangguan dari emosi Betul. itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adanya stres akibat trauma. Iya. Ya, atau disingkat dengan post trauma stress disorder ya, atau sindrom ya, seperti itu. Kemudian ketiga yang paling utama yaitu adanya rasa ketidaknyamanan, kehilangan, Iya, kesepian, pasti. Betul. dan keamanan. Nah, itu yang ketiga itu otomatis. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang berpisah dengan orang tuanya, kemudian ada juga anak-anak yang harus berjuang sendiri tanpa orang tuanya. Nah, itu yang berdampak, yang sangat berdampak sekali di beberapa literatur dan jurnal ya sekarang, yang tiga dampak negatif dari perang di Palestina itu. Jadi ada tiga ya saya. Betul. Nah, dokter, terus kalau misalnya tadi kan dibahas ya akan terjadi kecemasan, stres dan trauma. Nah, sebenarnya ciri-cirinya itu dari kecemasan, stres dan traumanya itu seperti apa nih kalau misalnya di rakyat Palestina dan khususnya nih untuk anak-anak kita yang terpapar informasinya juga di Indonesia. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, betul, Sasa. Qadarullah-nya Masya Allah, Allahu Akbar, anak-anak Palestina itu imannya sangat kokoh dan sangat kuat. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada beberapa mengatakan ada gangguan kecemasan, tampaknya di sana saking imannya kuat, mereka lebih meyakini diri anak-anak di Palestina itu dan selalu optimis bahwa saya berjuang dan mati pun fisabilillah karena Allah ya. Itu luar biasa ya. Namun ada beberapa, mungkin tidak semua anak-anak rakyat Palestina atau anak-anak Palestina mungkin yang di sekitarnya atau yang melihat kondisi itu pun bisa merasakan gejalanya seperti apa yang kita bisa diagnosa atau kita perhatikan. Yang pertama tadi gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu adalah kita harus definisikan cemas itu sendiri. Jadi cemas itu adalah suatu keadaan emosi di tubuh kita akan terjadinya suatu hal yang belum terjadi. Ya. Jadi segala sesuatu yang belum terjadi itu kita sebut dengan cemas. Sedangkan yang sudah pernah terjadi, nah contoh misalnya
membombardir ya, bom terus menerus. Nah itu karena sudah pernah merasakan rasanya dibom seperti apa, itu adanya rasa takut. Jadi segala sesuatu yang pernah terjadi itu disebut dengan emosi takut. Ya, sedangkan yang belum pernah terjadi itu yang disebut dengan anxiety atau kecemasan itu sendiri. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya yaitu ya satu, adanya gangguan konsentrasi pastinya ya. Dua, gampang teralihkan. Jadi ada suara-suara tertentu langsung teralihkan konsentrasinya dan pikirannya. Kemudian tiga, otomatis dengan kecemasan itu adanya gangguan di kepala ya. Jadi seperti nyeri kepala hebat kemudian kalau anak-anak mungkin lebih ke apa ya namanya dia tidak bisa mendefinisikan sakit nih ya, tapi mungkin jadinya rewel seperti itu ya, kecemasan tuh. Kemudian tiga, dia tidak disorientasi ruang. Jadi dia bingung ini di mana, dan tempatnya di mana, saya di mana gitu. Itu ada disorientasi ruang ya, dan juga waktu ya. Jadi disorientasi ruang dan waktu. Kenapa? Jadi dia nggak tahu sekarang hari apa, udah bingung, udah kacau balau ya, seperti itu pikirannya juga. Itu salah satu gangguan kecemasan pada anak. Kemudian kalau gangguan emosinya yaitu anaknya sering tantrum tentunya ya, baik yang di sana yang merasakan maupun anak-anak Indonesia yang melihat dan menyaksikan secara langsung yang sekarang kita bisa mendapatkan dimanapun ya, di medsos yang anak akhirnya melihat dan memperhatikan kondisi di sana, akhirnya anak udah tantrum, udah tiba-tiba nangis, udah tiba-tiba marah ya, itu adalah gangguan emosi ya pada anak. Kemudian jika melihat sesuatu foto atau video atau gambar-gambar yang ditayangkan di media sosial ataupun TV, maka anak cenderung berteriak ya, kemudian mengurung diri. Nah itu ada gangguan emosi tersendiri ya, seperti itu yang kecemasan ya sama emosi. Kemudian bagaimana untuk gejala yang stres? Nah, kalau stres itu lebih ke psikosomatis ya. Jadi dia lebih berkeringat banyak ya, tangannya dingin ya, seperti itu. Kemudian sakit perut, BAB bolak-balik. Tapi terbayangnya kalau di sana coba gimana? Air kita tidak dapat, harus bolak-balik ke kamar mandi seperti kita bahas di 2 minggu lalu ya. Salah satu penyakit-penyakit yang bisa terjadi di sana selain ISPA, diare. Nah, itu salah satu penyebabnya juga diare, ISPA, selain kondisinya tidak sehat, udara yang tidak baik. Nah, itu salah satunya bisa juga karena stres ya. Nah, karena stres mempengaruhi saraf-saraf vagus di perut, akhirnya peristaltik ususnya pun bertambah, akhirnya diare seperti itu. Atau misalnya sedih berlebihan, terus mengenai ke paru-paru, gejalanya seperti sesak seperti itu. Jadi gejala yang stres karena trauma itu luar biasa banyak sekali efek negatifnya ya dok. Betul, dan lebih anak-anak ini anak yang kena post trauma ini, stres karena trauma ini, setelah trauma, pasca trauma, dia lebih mengurung diri. Jadi nggak mau mendengarkan keramaian. Gitu. Ada suara sedikit dia menutup telinga. Nah itu seperti terutama itu ya. Apalagi post trauma. Yang ananda-ananda kita di Palestina yang kehilangan orang tua. Betul sekali, sudah tidak ada siapa-siapa. Betul ya. Otomatis jadi nyambung yang ketiga ya. Sedang yang ketiga tadi adanya tidak ada rasa kenyamanan, keamanan dan merasa sendiri ya, kesepiannya nyaris sekali ya. Miris rasanya mendengarkan itu, kasihan ya anak-anak kita di mana? Palestina seperti itu. Nah dokter, tapi kan dengan perkembangan teknologi saat ini ya dok ya, kita kan nggak bisa menutupi dan bahkan kita juga harus menjelaskan secara bijak, karena kan konflik antara Israel dan Palestina ini kan harus diajarkan, malah menjadi momen untuk mengajarkan nilai-nilai jihad nih kepada ananda kita. Betul, tapi bagaimana ya dok ya, kan kita juga takutnya kita malah jadi salah mengajarkan kepada ananda kita, malah efek negatif gitu yang diambil. Gimana ya cara positif nih untuk ananda kita biar bisa menyerap informasi lebih baik? Iya, Masya Allah. Sesuai dengan tema judul kita menentukan bagaimana cara sehat dan yang bijak untuk menjelaskan tentang perang Palestina itu kepada anak-anak kita ya. Di beberapa pendekatan ada tahapan secara psikologis, yaitu ada 2 tahap terutama yang disebut anak itu, yaitu yang pertama yaitu
toddler ya. Oke. Ya, masa toddler itu kurang lebih antara 2 sampai 3 tahun usia anak ya. Jadi itu betul-betul di usia itu kalau kita memang bijak, sebenarnya di usia toddler ini 2 sampai 3 tahun itu belum ada, ini adalah sebuah puncak pembentukan kognitif anak. Oke, puncak. Di mana puncak kognitif ini memori jarak dekat, jarak jauh ya, kemudian daya nalar, otak, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ini adalah puncak-puncaknya nih, Sa. Iya. Puncak-puncaknya di 2 sampai 3 tahun. Makanya di toddler ini betul-betul kita harus bijak. Oke. Ya, kalau bisa jangan sampai memasukkan sama sekali tentang yang namanya tanda kutip perang itu. Kata perang itu jangan sampai. Jadi hindarkan kata negatif Iya, ya. betul. Nah, perang itu kan mengerikan ya, gitu. Iya. Jadi perang itu harus diganti. Kemudian di usia 2 sampai 3 tahun ini juga, di toddler ini juga, dia sedang pembentukan dan puncak-puncaknya perkembangan motorik halus dan kasar. Ya, sedangkan yang namanya konotasi perang itu pasti berhubungan dengan benda-benda berat, betul? Tajam, kasar. Sedangkan anak ini sedang puncak-puncaknya motorik halusnya dan kasarnya dibentuk. Jadi otomatis kita pun jangan sampai masukkan kata-kata, oh itu benar perang di Palestina, itu harus dihindari sama sekali. Kata perang itu. Kata perang mungkin bisa diganti sama apa nih? Konflik atau apa? Sama tambah bingung ya. Sama ya. Kalau kita bilang konflik mungkin tambah bingung. Tapi kalau kita bisa memperhatikan, anak mungkin belum paham ya usia 2 sampai 3 tahun itu nama perang atau apa, tapi dia bisa merasakan emosi dari orang tuanya. Oh, betul. Nah, jadi emosi dari orang tuanya yang namanya takut, cemas ya, kemudian sedih, itu anak sudah bisa merasakan dan sudah bisa melihat. Nah, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan atau diajarkan kepada anak, karena kita memang harus bijak di usia itu, jangan sampai terucap kata perang, kata-kata negatif, karena ini lagi betul-betul puncak-puncaknya pembentukan tadi, otomatis hindari kata perang itu. Kalau bisa jangan disampaikan. Jadi lebih mengajarkan emosi-emosi yang mengenalkan rasa emosi, bahwa ini rasa sedih, ini rasa takut dan sebagainya. Nah, itu yang diperhatikan, yang bisa diajarkan ke anak, emosinya ya, emosi sedih, takut, senang, optimis ya, sambil kita mengajarkan bahwa tuh yang seusia sama adik dan kakak 2-3 tahun di sana sudah fasih bahasa Arab, fasih membaca tauhid Allah, la ilaha illallah, itu kita inikan terus. Kemudian emosi, ya mama, ayah, bunda sedih melihat mereka seperti ini kondisinya, gitu aja. Takut karena melihat gambar itu, tapi kita nggak usah diterangkan mungkin ya, ini perang atau apa ya, karena anak segitu belum banyak interaksi dan belum banyak bertanya, otomatis ya 2 sampai 3 tahun itu. Jadi tadi bijaknya di usia ini usahakan jangan sampai di usia toddler ini 2 sampai 3 tahun kita mengucapkan perang kata-kata negatif. Ada beberapa 2 sampai 3 tahun, ada juga 2 sampai 4 tahun ya. Jadi tergantung beberapa buku atau textbook ya. Ada yang mengatakan 2 sampai 3 tahun atau sampai 4 tahun. Nah, kemudian dilanjut lagi tahapan berikutnya secara psikologi ini, yaitu pendekatan psikologi di usia preschooler. Ya, preschooler ya. Preschooler itu kurang lebih antara 4 sampai 6 tahun ya. Iya, itu masuk playgroup atau masuk TK mungkin ya, seperti itu. Bahkan ada beberapa juga literatur mengatakan sampai menjelang ke 8 tahun. Karena kan sekarang kita SD pun kan 7 tahun ya. Nah, jadi itu 8 tahun. Nah, di sini karena memang di sini sudah terbentuk kognitif itu, kognitif, kemudian perkembangan motorik halus seperti itu, kita sudah bisa mulai menceritakan ya. Bahkan kalau bisa berulang-ulang ya, bahwa ini adalah perang. Apa itu perang? Perang itu adalah tidak saling bertengkar. Ya, tidak akur mungkin ya, positifnya begitu. Kalau kita bilang perang, ngeri banget ya. Jadi anak-anak pasti berpikirnya perang itu ya berdarah-darah dan lain gitu ya. Jadi kita ganti kata-kata itu kepada anak-anak preschool ini, ada schooler ini, yaitu tadi ya, perang itu menjadi tidak akur, mereka bertengkar, tidak ada yang mengalah ya, tidak ada yang mau mengakui gitu. Nah, itu kata-kata yang lebih bijak dan sehatnya di usia ini kita boleh terangkan ya
Jadi kita nunggu pertanyaan saja. Iya. Ya, seperti itu. Dari anandanya sendiri Dari ya, ananda itu sendiri, bagaimana betul. sih rasa penasarannya kita penuhi gitu betul, ya. betul. Tapi tetap menggunakan kata-kata yang positif pastinya. Positif ya, dan Dok, ya. bijak tentunya ya. Iya. Gitu. Jadi Nah, dua itu tadi. Selanjutnya sebenarnya ada nggak sih cara untuk menilaikan cara-cara untuk mengajarkan nilai-nilai Islam melalui berita-berita di Palestina ini? Apa ada cara halusnya nih, misalkan melalui cerita atau seperti apa gitu? Ya, Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya. Tadi kita sudah membahas tentang tahapan pengajaran atau tahapan mendidik kepada secara psikologi ya. Iya. Ternyata, Masya Allah, di bulan Juni kemarin Nisa kita pernah bahas tentang cara mendidik Rasulullah. Wah, bagaimana Ya, cara mendidik jadi otomatis Rasulullah? pertanyaannya dari saya waktu bertanya gimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, rasa cinta, solidaritas kepada anak-anak kita, terutama di Indonesia, untuk lebih peduli ya Iya. terhadap Palestina ini. Nah, jadi kita kembalikan bagaimana Rasulullah mendidik anak itu sendiri. Jadi ada tahapannya, Rasulullah mendidik anak itu ada 4. Iya. Jadi yang pertama adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Oke, nah sampai Tahap pertama itu adalah 0 sampai 6 tahun ya. Dimana di usia 0 sampai 6 tahun ini, nah jadikan anak kita sebagai ratu dan raja. Coba ya. Masya Disinilah cara mendidik Rasulullah. Jadi kalau ratu dan raja itu begitu penuh kasih sayang, betul? Perhatian, mereka mau ada, mereka butuh apa ada, betul? Makanan selalu ada di mana-mana, betul? Kemudian pakaian juga sudah disiapkan. Jadi betul-betul jadikan anak kita sebagai ratu atau raja di tahap pertama itu kalau Rasulullah. Jadi bagaimana tadi ya memasukkan nilai kemanusiaan. Jadi nilai kemanusiaan ini terapkan permulaan di usia tadi, Iya, 0 sampai 6 tahun 6 ya, tahun dengan di tahap pertama tadi. cinta dan kasih sayang. Tuh, ya, cinta sama dan kasih anak tahu kita. sayang. Itu adalah tahap pertama. Dan kemudian cara mendidik Rasulullah yang tahap kedua yaitu usia 7 sampai 14 tahun Nisa. Oke, 7 sampai 14 Ya, tahun gimana tuh? di mana di 7 sampai 14 tahun ini jadikan anak sebagai tahanan. Aduh, ngeri ya. Ya, kenapa sih? Kenapa Rasulullah mau mengajarkan seperti itu? Karena di usia 7 sampai 14 tahun itu ada perintah juga pada saat anak sudah tidak sholat atau belum bisa sholat, maka dia harus mulai diterapkan disiplin ya. Betul, bahkan boleh Rasulullah memerintahkan pada saat anak kita tidak bisa sholat di usia 7 tahun, maka kita boleh menepuknya, memukulnya ya, memerintahkan seperti itu. Kenapa? Karena di usia 7 sampai 14 tahun ini kita harus menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, tanggung jawab terhadap dirinya juga ya. Kemudian solidaritas, Betul. solidaritas gitu kan, saling tempos seliro ya, antara kakak dengan adik. Kemudian misal pada saat sholat juga benar-benar kita harus ngantri wudhu gitu ya. Kemudian sholat imam harus di depan, betul? Makmumnya di belakang. Jadi sesuai dengan tanggung jawab dan prosedurnya, betul? Seperti itu. Nah, inilah tahap tahap kedua yaitu usia 7 sampai 14 tahun tadi. Jadi tahap kedua seperti ini. Kemudian bagaimana lagi tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah yang ketiga, yaitu tahap usia berapa tadi? Setelah 14? 15 sampai 21. Jadi kalau di Islam, pendekatan mendidik cara Rasul itu namanya anak itu usia kapanpun dia adalah anak. Tapi tadi pendekatan secara psikologi anak hanya dibutuhkan dua toddler dan preschool seperti itu. Jadi antara 2 sampai 4 tahun atau 4 sampai kurang lebih 8 ya. Seperti itu. Itu disebutnya anak gitu ya. Sedangkan di Islam lebih luas, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi tahap ketiga ini ini lebih luar biasa lagi. Tiga ini adalah tahap ketiga, jadikan anak kita sebagai sahabat dan teman. Jadi teman curhat itu harus orang tua teman curhat itu adalah anak. Biasakan seperti itu. Jadi tumbuhkan kepercayaan diri, tumbuhkan rasa empati. Itu ada di situ. Hubungan antara anak dengan orang tua itu
seperti teman itu usia 15 sampai 21 tahun itu. Diajak berdiskusi, diajak nonton bersama tentang perang Palestina itu kita nonton. Ini bagaimana pendapat kakak atau pendapat adik gitu. Pada saat nonton ini, bagaimana pendapat kakak adik melihat anak-anak nangis seperti ini. Nah, kita harus buka open mind semua di usia tadi ya 15 sampai 21 itu. Jadi harus ada tanya jawab dan nonton bersama itu ya. Jadi mungkin kalau tadi di bawah itu masih di bawah penguasa orang tua, nah ini kita harus nonton bersama nih. 15 sampai 21 itu ya, seperti itu. Jadi itu udah 3 tahap ya. Nah, dan yang terakhir adalah di atas 21 tahun itu masih disebut anak juga dalam Islam, di mana di atas 21 tahun ini, nah itulah anak itu harus diberikan kemandirian, kepercayaan diri dan bisa memutuskan karena dia akan menentukan masa depannya karena pilihannya. Betul sekali. Ya, jadi betul-betul di atas 21 tahun ini disebut sudah betul-betul dewasa ya. Dia sudah bisa memutuskan hidupnya mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa, bisa mengambil tindakan, misalnya melihat perang itu kira-kira gimana nih. Pada saat kita ingin sedekah tapi tidak ada materi, tidak ada uang, kita harus gimana gitu kan. Kita harus bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Terus ada solusinya. Nah, sekarang kakak adik kalau misalnya lihat ini seperti ini, kita bagaimana cara membantunya? Bahwa karena mereka adalah Muslim juga, mereka adalah saudara kita di Palestina. Bahkan sudah dicatat di dalam Al-Quran di Yaumul Mahfuz bahwa ada di surat Al-Isra, kalau nggak salah ya, Al-Maidah dan Al-Araf, di mana di situ menceritakan tentang Palestina tuh betul-betul kondisinya seperti itu. Ya, betul-betul kondisinya yang selalu sedang sulit gitu, dan orang-orangnya betul-betul iman. Nah, menurut kakak dan adik bagaimana nih kalau kita secara Muslim berdiri bersama-sama dengan orang-orang Palestina ini ya, orang yang dicintai Allah dan Rasul ini. Nah, tanya jawab. Jadi kita bisa menerangkan bahwa kalau tadi ya, kalau misalnya kita kalau bisa kita mampu dan dikuatkan, mungkin kita bisa diberangkatkan sebagai sukarela. Kalau memang tidak, mungkin mendonasikan sebagian rezekinya untuk ke Palestina ini. Namun jika tidak, yuk kita sama-sama berdoa. Itu kan itu sama solusi yang luar biasa ya. Jadi kita insya Allah seperti itu Sasa. Masya Allah sekali ya, ternyata ada beberapa segi pendekatan nih dari segi psikologis dan segi pengajaran dari Rasulullah ya. Insya Allah. Nah dokter, selanjutnya nih sambung dari masa pendekatan pengajaran ya. Terus kan dari adanya informasi tentang Israel dan Palestina ini kan mengajarkan kepada ananda kita bahwa situasi itu tidak selalu mulus ya, pasti ada masa-masa sulit. Nah, bagaimana sih cara bijak memberitahu nih kepada ananda-ananda kita bahwa ada situasi sulit gitu, terus bagaimana cara dia menghadapinya juga. Iya, Masya Allah ya. Jadi kita harus menceritakan juga tidak jauh-jauh ya, ternyata memang ilmu itu luar biasa di dalam Al-Quran. Jadi memang kita menceritakan bahwa di Al-Baqarah juga di ayat 155 sampai 157 kalau nggak salah ya, bahwa manusia itu akan diuji dengan kesakitan, rasa kehilangan makanan, kelaparan, itu kita akan diuji. Gitu. Disitulah Allah menguji keimanan kita, karena semakin kita tinggi keimanannya maka Allah akan uji terus di situ. Ya, jadi kita tanamkan ke anak bahwa yang namanya ujian dari Allah itu semua datangnya mendadak. Ya, semua mendadak dan kita tidak kira. Karena kita harus siap. Karena dalam hidup itu hanya 2, siap dan tidak siap. Ya, itu. Jadi otomatis kita harus siap memilihnya. Nah, oleh karena itu makanya kita jelaskan pada anak, kita pasti diuji dalam kondisi apapun. Kita bisa dalam keadaan kondisi ada, kita pun diuji, harus bisa selalu berbagi, dan pada saat kita tidak ada pun, tidak memiliki apapun, kita harus tetap bisa berbagi juga gitu dalam kondisi apapun. Insya Allah. Masya Allah ya. Nah dokter, berarti untuk mengajarkan ini sebagai momentum juga untuk mengajarkan ananda kita ya dokter ya. Betul. Bahwa yang namanya tantangan, kesulitan pasti akan ada nanti di depan. Betul. Bagaimana ananda kita di Palestina sedang berjuang, maka ananda kita di Indonesia juga sedang dipersiapkan untuk tantangannya sendiri. Betul sekali. Nah selanjutnya dokter, bagaimana sih kan
terkadang nih ananda-ananda kita kan ketika melihat informasi terlalu meresapi ini. Nah, takutnya nanti malah berpengaruh kepada kesehatan mentalnya juga atau kesehatan secara fisiknya. Itu bagaimana ya kita menanggulangi nih ananda-ananda yang mungkin sudah terpapar atau mungkin hampir atau belum gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi tetap intinya anak yang sudah terpapar maupun yang belum, intinya satu adalah komunikasi. Komunikasi ya. Komunikasi antara orang tua dengan anak itu nomor satu. Ya, jadikan seorang ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Jadi mereka bertanya tentang perang, tentang kondisi apapun, adalah ibu yang paling depan. Setelah itu baru ayah, ya seperti itu. Karena mau nggak mau dengan ibu pasti interaksi lebih kuat ya. Bahkan sejak dititipkan ruh ya, waktu itu kita ngebahas dititipkan ruh di 16 minggu itu, kekuatan mental dan kekuatan psikis dan connectedness hubungan antara ibu dan anak itu begitu kuatnya. Jadi ibu harus bisa ya. Jadi yang sudah terpapar kita ajak komunikasi, bicara baik-baik bahwa apa yang sesuai tadi ya, sesuai usia. Jadi tahapan mendidik itu sesuai dengan usia. Ya. Jadi misalnya usia berapa kita tanyakan, bicarakan bagaimana membuat kakak dan adik tentang perang Palestina ini, apa yang dirasakan gitu kan. Misalnya sedih dan lain-lain, ya mudah-mudahan kita alhamdulillah ya di sini jauh dari sana, jauh dari Palestina, masih diberikan berkecukupan yang luar biasa oleh Allah, masih dilengkapi dengan ayah dan bunda di sisi kakak dan adik gitu. Kita harus menguatkan mereka gitu, bahwa kalian adalah orang yang beruntung. Betul. Kalian adalah orang yang dipilih oleh Allah, masih memiliki segalanya. Kalian adalah orang yang luar biasa yang disayangi Allah dengan kondisi saat ini di sini yang aman gitu. Jadi betul-betul harus menguatkan. Betul. Harus membuat mereka tahu dan percaya dan optimis dan bersyukur intinya. Betul sekali. Ya, bersyukur dengan kondisi dia sekarang. Dan untuk anak-anak yang belum paham mungkin yang tadi ya preschool ya, preschooler kita bisa melihatkan peta dunia, betul. Kemudian bisa melihatkan juga bahwa Palestina di sana, Indonesia di sini, kita aman dan jauh, gitu kan, jauh dari bom-boman seperti itu ya, gitu. Gitu. Karena kalau anak yang sudah terpapar, yang sudah sering terpapar tanpa pengawasan orang tua, biasanya gitu, bunyi klakson sedikit, bunyi ini langsung ikut ada gangguan, ada tantrum, ada kecemasan, ada ketakutan seperti itu. Dan kita harus terus selalu mendampingi ya, Insya Allah ya. Masya Allah sekali. Dan itu menjadi cara ya untuk menumbuhkan rasa optimis dan harapan kepada anak-anak. Insya Allah, betul sekali, betul. Harus itu kuatkan ya. Masya Allah sekali. Mungkin selanjutnya untuk dokter sendiri nih ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada ananda orang tua kita di Indonesia untuk pengajaran antara konflik yang terjadi ini. Iya, Masya Allah ayah bunda, kita harus tetap optimis. Ayah bunda, kita harus tetap memberi semangat untuk anak-anak. Apapun yang terjadi di sana di tanah Palestina sebagai tanda cinta kita seorang Muslim. Ajarkan kepada anak-anak sedini mungkin kata-kata yang baik dan bijak dan sehat tentunya, agar mereka tetap menjadi anak-anak yang bermental kuat, bermental baja dalam kondisi apapun ya. Jadi ya sesuai dengan tahapannya ya saya. Jadi ada tuh pendekatannya ya, nanti boleh dilihat di sini. Diulang boleh juga. Dan kita masih membuka ini ya, saya Assalam masih membuka donasi untuk untuk donasi Palestina ya. Mungkin nanti ada ke BCA, betul, nanti bisa ke rekening Yayasan Assalam donasi Palestina di BCA nomor berapa Sa? 2804 000 70 atas nama Yayasan Assalam. Ya, beri keterangan aja nanti ya donasi Palestina ya. Insyaallah pada saat kita bisa berbagi, otomatis kita bahagia. Betul. Pada saat kita bahagia itu akan memunculkan hormon bahagia itu. Ya, insyaallah kita sehat, antibodinya juga luar biasa. Semakin kuat lagi dan tentunya memberi contoh. Betul. Menjadi role model untuk anak-anak kita untuk selalu berbagi dalam kondisi apapun ya. Itu mungkin sekali. Baik, terima kasih Dokter Yana atas kesempatannya. Wah, Yaki, sama-sama Sasa. Insya Allah kita akan kembali lagi bersama di Bincang Sehat Islami setiap minggu, di minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulan.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.